Assalamualaikum anak-anak solih-solihah. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 3 muatan pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Adaptasi adalah proses menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beberapa jenis tumbuhan juga memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama adalah tumbuhan melindungi diri dengan memiliki duri. Nah, contohnya pada tumbuhan ekorbia, tumbuhan kaktus, salak, durian, dan putri malu. Tujuannya melindungi diri dari musuh. Yang kedua, memiliki rambut halus, contohnya jagung, bambu, kemudian terong, dan tebu. Rambut halus itu disebut juga gelugut. Apabila terkena pemangsa atau musuh akan menyebabkan rasa gatal. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam, contohnya adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus. Nah, ini jika terkena pemangsa, akan sakit karena tertusuk daun yang tajam. Yang keempat adalah menghasilkan getah, contohnya pada pohon sawo, pohon pepaya, pohon mangga, dan pohon karet. Apabila pemangsa atau musuh terkena getahnya, maka akan sulit bergerak. Kemudian yang kelima adalah menghasilkan racun, ada pada pohon jarak dan pohon kecubung. Nah, jika terkena racun bisa menyebabkan mual, pusing, muntah, serta hewan yang pemangsa atau musuhnya bisa mengalami kematian. Macam-macam adaptasi tumbuhan. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi atau penyesuaian terhadap bentuk tubuh. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas karena mempunyai beberapa ciri khusus yang tampak pada bentuk tanaman. Pada tumbuhan terdapat adaptasi morfologi yang bersesuaian dengan tempat hidupnya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan, contohnya pada tanaman kangkung, eceng gondok, dan teratai. Kemudian ada higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung, contohnya tanaman pakis. Dan yang ketiga adalah xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak memiliki daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, contohnya lidah buaya
dan kaktus. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu adaptasi dengan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh. Tumbuhan bisa mengeluarkan enzim tertentu dalam rangka beradaptasi dengan lingkungannya. Di antaranya adalah pohon pisang. Pohon pisang mempunyai daun yang lebar serta tipis yang dilapisi oleh zat lilin untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contoh yang kedua adalah tumbuhan pakis. Salah satu cara tumbuhan pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab, yakni dengan menggulung daun mudanya. Yang ketiga adalah pohon bakau. Agar bisa bertahan hidup di daerah perairan pasang surut, pohon bakau mempunyai akar gantung yang fungsinya untuk pernafasan. Contoh selanjutnya adalah bunga sepatu. Pada tumbuhan yang berbunga, umumnya akan menghasilkan nektar untuk menarik serangga sehingga bisa membantu proses penyerbukan. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi berupa penyesuaian tingkah laku makhluk hidup sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungannya. Pada tumbuhan, adaptasi tingkah laku dilakukan dengan cara pada saat lingkungan dalam keadaan kering. Tumbuhan yang termasuk tanaman rimpang akan mematikan sebagian tubuhnya yang tumbuh di permukaan tanah. Pada musim kemarau, tumbuhan tropofit, misalnya pohon jati dan randu, akan menggugurkan daunnya atau meranggas. Nah, ini adalah contoh pohon jati pada saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau, kita sering melihat pohon jati menggugurkan daunnya. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian diri guna mengantisipasi adanya penguapan secara berlebihan yang bisa menyebabkan pohon jati kekurangan air dan akhirnya mati. Yang kedua adalah putri malu. Putri malu memiliki cara penyesuaian diri melalui daunnya. Daun secara otomatis akan mengatup jika terdapat rangsangan seperti disentuh. Hal ini merupakan cara penyesuaian diri atau cara adaptasi tanaman putri malu terhadap rangsangan atau sentuhan. Contoh yang ketiga adalah bunga matahari. Tumbuhan ini akan selalu menghadap matahari khususnya pada bagian bunga yang terlihat jelas. Mengikuti pergerakan matahari bukan tanpa sebab. Selain mendapatkan keuntungan untuk memanfaatkan cahaya matahari dalam proses fotosintesis, juga merangsang pembungaan sehingga saat menghadap ke barat matahari, bunga dari tumbuhan ini akan terlihat menarik bagi serangga dan membantu proses penyerbukan. Nah, anak-anak, suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan yang menggunakan kata tanya dan mencari jawabannya dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep. Peta pikiran atau peta konsep membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat apa yang terdapat dalam suatu teks. Contohnya, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Bisa kita buat peta konsep seperti ini. Nah, yang pertama, kaktus. Menyesuaikannya diri dengan cara batang tebal memiliki cadangan air, daun seperti duri, permukaan batang berlapis lilin, dan akar sangat panjang untuk mencari air. Kedua adalah teratai. Teratai cara menyesuaikan dirinya, daun lebar untuk mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan air, daun berlapis lilin untuk mencegah pembusukan. Yang ketiga adalah mawar. Mawar memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu dalam proses penyerbukan. Contoh selanjutnya adalah Rafflesia. Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga. Selanjutnya ada kantong semar. Kantong semar, cara penyesuaian dirinya adalah memerangkap atau memperangkap serangga kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Dan yang terakhir adalah contohnya tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau menyesuaikan diri dengan memiliki akar napas untuk memperoleh oksigen dan memiliki akar tunjang untuk menopang. Berikut ini adalah peta konsep dari cara tumbuhan melindungi diri. Contohnya yang pertama kaktus, memiliki daun yang tajam seperti duri. Durian memiliki kulit buah yang berduri.
Kemudian ada pohon karet menghasilkan getah. Kemudian ada bunga mawar dengan memiliki batang yang berduri. Ada pohon bambu dengan memiliki bulu halus atau yang biasa disebut miang. Dan pohon jarak menghasilkan racun. Nah, anak-anak, mari kita baca bacaan berikut ini bersama-sama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian yang kedua ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau yang biasa disebut dengan Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga ada Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo, lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat adalah Laksamana Tadasi Maida. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya ada Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam ada Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya ada Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Anak-anak, tugas kalian adalah berdasarkan bacaan tersebut, bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, isilah peta pikiran berikut. Ingat, baca sekali lagi dengan benar, dengan seksama, kemudian kalian buat pertanyaan dengan 5W, 1H, cari jawabannya di bacaan tersebut, kemudian masukkan ke dalam peta pikiran.
Kerjakan di buku nama kalian masing-masing dengan benar. Kemudian di sini ada tugas ketiga. Jawablah pertanyaan dari nomor 1 sampai 5 berikut ini di buku tugas kalian masing-masing dengan benar. Sampai di sini anak-anak pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.